Oke, baik. Jadi kita mulai izin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang buat adik-adik semuanya. Semangat pagi. Pagi, 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 pagi. Luar luar biasa. biasa. Kok cuma satu gini? Mas Arif pelit amat satu mas gitu mas. Ya. Baik, adik-adik semuanya, semoga sehat selalu dan masih tetap semangat ya, walaupun di siang hari untuk mengikuti pembelajaran kita di agenda 2 hari pertama ya. Seperti disampaikan oleh panitia tadi, insya Allah kita nanti sampai pukul 14. Nanti setelah itu akan lanjut ke angkatan berikutnya ya. Baik adik-adik, untuk mengawali pembelajaran kita di siang hari ini, kalau misalkan suara saya terdengar dengan jelas, adik-adik silahkan tangan sebelah kanan, ya, seperti biasanya ya. Jika gambar saya juga terdengar dengan jelas, maka tangan sebelah kiri. Oke, tes satu dua. Apakah suara saya cukup jelas terdengar oleh adik-adik semuanya? Jelas, jelas ya. Mas Khairul, Mas Hairul, Mas Arif, Mas Sofan, jelas semuanya ya. Mbak Umaya juga jelas ya, dan yang lainnya. Oke, apakah gambar saya juga terlihat dengan jelas? Alhamdulillah ya. Apakah suara dan gambar saya terdengar dan terlihat dengan jelas? Oke, baik. Berikan senyum yang manis, senyum yang tulus di kelas kita semuanya, adik-adik. Ya, baik. Pada siang hari ini, apa namanya, sinkronus, saya akan menyampaikan terkait penugasan-penugasan buat adik-adik karena di hari Senin dan hari Selasa kita tidak bertemu secara tatap muka secara langsung ya. Jadi nanti sudah ada penugasan seperti yang saya sampaikan pada saat tadi di kelas di main room kelas besar bahwa adik-adik nanti apa namanya akan mengerjakan penugasan-penugasan dan tadi sudah kita infokan untuk bisa membuka LMS di apa namanya di BLC-nya Bali, Bali Diklat Keagamaan Semarang dan boleh sudah mulai mengerjakan ya walaupun belum ada instruksi atau penjelasan lebih lanjut tapi tidak masalah yang jelas adik-adik udah mulai nyicil ngerjakan ya sudah atau belum? Terutama yang individu nih. Sudah mulai dilihat tadi penugasannya di BLC? Ada Ibu. Sekilas, Bu. Oh, sekilas ya. Oke, baik. Kalau sudah selesai, syukur Alhamdulillah ya, tinggal upload ya. Gitu ya. Kalau untuk penugasan kelompok, nanti akan kita berikan toleransi tenggang waktu ya, karena dari pembelajarannya sudah di sore hari, harus kerja individu, harus kerja kelompok, maka yang kelompok boleh dikumpulkannya nanti di hari Sabtu, tidak harus hari ini ya. Sudah saya setting insya Allah di BLC-nya. Baik, karena waktu kita tidak banyak, kemarin kita juga sudah kenalan ya adik-adik ya. Masih ingat kan? Nama di kelas ini yang 10 orang paling enggak adik-adik sudah kenal ya. Sudah Ibu. Kenal, Bu. Alhamdulillah, karena ini sudah tidak bukan yang pertama ya, karena adik-adik di agenda satu kemarin kan juga sudah ketemu dengan 10 orang ini juga gitu ya. Gimana kira-kira perasaannya di hari yang keberapa ini? 5 apa 6? 5 Ibu. Di hari kelima ini. Gimana Ya, perasaannya mengikuti pembelajaran secara e-learning? seru. Selalu deg-degan. Oke, tak tanya ke Mas Jupri nih. Panggilanmu siapa Mas? Mas Sofan apa Mas? Mas Sofan, Oke. Serunya gimana Mas Sofan? serunya ini kan kalau ada tugas di deadline gitu kan, kita harus buru-buru, ayo cepet-cepet. Individunya juga masing-masing sendiri, kelompoknya juga setelah selesai arahan tugas, setelah itu langsung tuh, ayo kita bikin Zoom. Terus dari 10 orang ini, maksudnya dari beragam profesi, terus
ada yang usul ini. Jadi kan serunya di situ, Ibu. Oke. Oke. Deg-degannya di mana? Tegalnya, aduh besok tugasnya apa ya? Tugasnya apa ya? Deadline-nya kapan ya? Gitu. Gitu ya. Oke. Baik, itu ini ya testimoni ya. Ini dari Mas Sofan. Oke. Mungkin ya dari yang lain Oke. akan berbeda ya. Kira-kira ada yang Ya. lainnya, adik-adik yang beda? Ayo usul, ayo usulkan. Senang sih Bu. Nah, yuk Mas Arif. Ya, saya sih sejujurnya merasa senang karena bisa bertemu teman-teman baru dan Teman bertemunya baru ini apa dalam teman baru? ah, Teman baru apa teman baru? ya teman baru kan pilihannya cuma teman baru. Ya, Oke, dan yuk. pertemuan ini dalam keadaan baik, maksudnya kita semuanya berniat dengan apa beramal soleh kan, apa lewat dari latsar ini saling saling mendukung, saling mensupport itu sih yang merasa senangnya itu. Oke. Ada sedihnya nggak? Ah, Ada sedihnya sedihnya, nggak? sedihnya mungkin kalau saya nyampe di rumah udah malam terus apa deadline-nya harus sampai jam 12 itu kayaknya agak sedih. Ini kamu di mana sekarang, Mas? Saya di Karanganyar, Bu. Saya kerjanya di Klaten, tapi rumahnya di Karanganyar. Hmm, agak jauh juga ya. Ya, Nggak, maksudnya tapi nggak posisi apa- sekarang ini Mas Arif tuh sedang di kantor di, atau di di kantor. hari Jumat emang masih masuk ya? Masih, Bu, sampai setengah lima malahan. Oh, gitu ya. Apalagi Tidak kalau belum pusakanya oh belum error bisa WFE sampai ya. jam 5. Oh Oh, gitu iya, ya. Oh, ya mungkin itulah, buat Bu. teman-teman ya adik-adik CPNS mungkin belum diberlakukan WFE ya, work from anywhere gitu ya. Belum, Masih Bu. masih ngantor ya. Ya, tidak apa-apa adik-adik ya memang berproses ya. Jadi berakit-rakit ke hulu, berenang-renang kemudian gitu ya. Awalnya begini, insya Allah ke depan nanti akan lebih baik gitu ya. Jadi Ya, Bu, gini, amin. ya, jadi kita sebetulnya kan sudah bisa mengakses Kolabjar ya, karena pada e-learning ini memang seluruh materi penugasan, kemudian adik-adik mengupload tugas, kami fasilitator memberikan penilaian untuk penugasan adik-adik dan juga penilaian sikap dan perilakunya itu sebetulnya di Kolabjar. Namun karena sesuatu dan lain hal ya, kendala teknis gitu ya adik-adik, Kolabjar belum bisa diakses. Jadi untuk sementara ini adik-adik untuk pembelajaran melalui BLC terlebih dahulu. Nah, sebetulnya kalau melalui Kolabjar itu bisa lebih mudah, lebih mudahnya apa? Terutama untuk tugas kelompok ya. Tugas kelompok itu tidak perlu apa namanya nunjuk-nunjuk lagi siapa anggota kelompoknya. Kalau di Kolabjar ya cukup kita manage ya fasilitator yang memanage. Misalkan ini 10 orang, kita jadikan dua kelompok. Nanti saya tinggal manage siapa ketua kelompok di kelompok satu, siapa anggotanya. Nanti yang upload ketua kelompoknya gitu ya untuk penugasannya. Demikian juga di kelompok dua. Tapi karena kita masih di BLC, jadi silahkan nanti ketua kelompok di kelompok tiga ini siapa ketuanya? Ketuanya siapa? Saya Ibu, saya. Oh, pantas ketuanya Mas Sofan. No. Wes mbok bentuk kelompoknya atau belum, Mas? Kelompok pecah dua gitu, Bu. Heeh, jadi nanti kelompok tiga itu dibagi lagi jadi dua aja, nggak usah banyak-banyak. Lima-lima berarti Mas Sofan. Udah ingin ngikut yang kemarin mawar, yang tugas kemarin. Oke, boleh ngikut yang dari ini ya, agenda satu ya. Oke. Ya, bosen apa enggak Mas Sofan kelompoknya itu toh atau pengen kenalan sama yang lain? Ketawa dia. Oke. Barangkali ingin memandang-mandang yang lain gitu atau bagaimana ya di agenda dua ini kalau misalkan mau di rolling gitu silahkan saja. Tapi kalau bisa di agenda dua ini supaya nanti saya juga nggak pusing adik-adik memasukkan itu ke Kolabjar.
Kalau misalkan mau diganti untuk agenda 2 ini kelompoknya 55, berbeda orang nggak masalah. Tapi dari mulai penugasan hari pertama, kedua, ketiga, keempat itu tetap kelompoknya itu gitu ya. Iya, siap. Soalnya saya nanti harus input ke Kolabjar sesuai dengan nama yang sekarang sudah terbentuk. Lalu dari Kolabjar langsung kan saya yang menentukan kalau ini monggo silakan ditentukan. Nanti saya tinggal input di Kolabjar. Gitu. Baik adik-adik, untuk mempersingkat waktu, izin saya share materi kita. Kita diskusi di sini untuk siang hari ini. Semoga bisa mengcover materi kita sebelum besok adik-adik asinkronus ya, 2 kali pertemuan. Agenda 2, namanya agenda apa Mas, Mbak? Berorientasi pelayanan apa? Mm-mm. Berorientasi pelayanan. Ada lagi? Apa namanya? Agenda 2. Agenda 2. Nilai-nilai dasar PNS. Oh iya, Nilai-nilai dasar PNS. Oke, di dalamnya ada berapa materi atau berapa nilai yang akan kita pelajari nanti? 7. Ada 7 ya, mulai dari berorientasi pelayanan sampai ke K yang terakhir, kolaboratif ya. Tuh. Baik, ini nggak perlu saya jelaskan ya adik-adik ya. Kalau agenda 1 masih ingat nggak nama agendanya apa agenda 1? sikap perilaku bela negara. Yes, sikap perilaku bela negara. Ada berapa materi di dalamnya adik-adik? Tiga. 2, 3, 3. 3. Satu apa? Wawasan kebangsaan dan Wawasan nilai-nilai beda kebangsaan. negara. Ya, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. 2. Analisis isu kontemporer. Iya, betul. 3. Siap-siagaan bela negara. Kesiapsiagaan bela negara. Yes, kesiapsiagaan bela negara. Di agenda 1 kemarin, output ataupun produk adik-adik semuanya yaitu menganalisis. Isu-isu Isu kontemporer. kontemporer. Ya, sudah menganalisis isu ya. Tidak hanya isu yang mengglobal atau mendunia seperti narkoba, ya kan, terorisme, radikalisme, money laundering, ya kan, bullying, hate speech dan sebagainya. Tapi apa adik-adik, isu-isu yang ada di sekitar tempat tugas adik-adik semuanya ya. Sudah dilakukan kan? Iya, Ya. Ibu. Alhamdulillah Oke, sudah. itu di agenda 1. Nah, kaitannya nanti dengan agenda 4 pada saat adik-adik habituasi bahwa di agenda 1 ketika adik-adik sudah mendapatkan core isunya itu nanti menjadi tema di rancangan aktualisasi yang akan adik-adik susun ya pada saat coaching di agenda 4 habituasi. Nah, sekarang kita menginjak ke agenda 2. Nah, di agenda 2 ini, kita sekarang pada posisi ini ya, adik-adik ya. Tadi kan sudah ya, dari ada kebijakan ya, dari penceramah atau narasumber, sudah kita lewati sekitar jam 10-an tadi. Nah, ini sekarang kita di sini. Perkenalan, kita sudah ya, waktu dinamika kelompok kita sudah kenal, adik-adik juga sudah saling mengenal antara satu dengan yang lain. Sudah lebih nyaman atau belum di kelas ini kalau sudah kenalan? Nyaman, Nyaman, Bu. Bu. Sudah lebih Alhamdulillah. nyaman ya. Kemudian yang berikutnya adalah review pemahaman dan pengalaman di MOOC. Nah, ini sebetulnya juga sudah saya tanya ya. Adik-adik pada saat MOOC, apakah seluruh modul-modulnya yang ada yang sudah disediakan pada pembelajaran self-learning melalui MOOC sudah di-download semua? Sudah, Ibu. Sudah, Bu.
Nah, apakah sudah dibaca semuanya? Kalau semua Belum. belum, soalnya kan banyak banyak itu tebel-tebel itu. Alhamdulillah, masih Alhamdulillah. menjawab dengan jujur berarti ya. Nah, belum semua sudah dibaca tapi belum semua ya. Daripada adik-adik bilang sudah semuanya, Bu, nggak yakin saya kalau sudah semua. Judulnya mungkin ya sudah ya. Baik. Kemudian berikutnya tujuan dari agenda 2 dan agenda pembelajaran ya, bahwa adik-adik di agenda 2 ini nanti bahwa agenda 2 adalah agenda nilai-nilai dasar PNS ya adik-adik ya. Jadi ada yang bingung gini, nilai-nilai dasar ASN. ASN atau PNS gitu ya. Oh iya PNS gitu ya. Sebetulnya nilai-nilai dasar ini juga dipakai juga oleh teman-teman kita yang ada di P3K, adik-adik ya. Jadi nilai-nilai dasar ASN itu sebetulnya juga boleh juga. Cuman karena kita di Latsar CPNS ini adalah diperuntukkan untuk CPNS, maka di situ nilai-nilai dasar PNS ya. Karena apa? Kenapa diperuntukkan juga untuk teman-teman yang P3K? Di dalam Undang-Undang tentang Aparatur Sipil Negara nomor berapa yang baru? Yo, undang-undangnya kita nomor piro? Nomor piro Mas Ketua, Mas Sofan? Ojo saya terus toh Bu yang ditanya. Nggak apa-apa, Bu. Nomor piro Mas? 24 kenapa ya, Bu? Kenapa 32 ya? Yo wis sakarepe wis. Nomor dua Nanti puluh tahun dua ribu udah dua puluh 2023. tiga Itu menggantikan Undang-Undang ASN yang lama. Nomor 5 tahun 2014 dengan PP-nya ya, yang Undang-Undang nomor 5 itu PP 11 2017 yang diganti menjadi PP 17 2020. Namun karena undang-undangnya juga berganti ke Undang-Undang 20 2003 tentangnya sama aparatur sipil negara, PP-nya on proses ya, sedang digodok ya. Karena menyangkut nasib orang banyak ini, termasuk teman-teman kita yang di P3K. Nah, di dalam undang-undang tersebut disebutkan bahwa P3K itu, P3K, ASN itu ada dua ya. Satu PNS, yang kedua adalah P3K, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Masing-masing, baik itu PNS maupun P3K, adik-adik, itu sama ya. Artinya untuk core value ASN-nya adalah berakhlak ya, berorientasi pelayanan sampai ke kolaboratif. Jadi teman-teman P3K juga sama. Nanti dalam membuat capaian kinerja untuk panduan perilaku adik-adik semua, baik PNS maupun P3K yang ada di dalam e-kinerja, aplikasi e-kinerja dari BKN, panduan perilakunya sama. Dari mulai berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, adaptif, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif gitu ya. Itu core value kita sebagai seorang ASN. Nah, hubungan ya antara agenda 2 ini dengan agenda 4, ada yang tahu? Ada yang sudah bisa menjelaskan apa hubungan agenda 2 ini dengan agenda 4 nanti kira-kira adik-adik? Keterkaitannya apa? Ngapain sih kita harus belajar di agenda 2 ini tentang berakhlak? Untuk apa sih gunanya nanti itu di dalam kita habituasi di agenda 4 itu? Buat apa kira-kira? Eh, Kurang lebihnya nanti tetap kita memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat selaku sebagai seorang ASN gitu, Bu. Ya, itu kan muaranya nanti akan Oh, ke muara. sana ya.
Muaranya Nggih, semuanya akan pada peningkatan pelayanan publik ya. Memberikan pelayanan publik yang the best, yang excellent, yang prima gitu ya kepada masyarakat. Itu muaranya ke sana karena salah satu fungsi dari adik-adik sebagai ASN di dalam Undang-Undang ASN salah satunya adalah sebagai pelayan publik masyarakat. atau pelayan masyarakat. Selain sebagai pelaksana kebijakan publik, sebagai perekat pemersatu bangsa, gitu ya. Tetapi kira-kira buat apa kita itu mempelajari berakhlak ini? Memang akhirnya nanti akan meningkatkan pelayanan kita ya. Namun kurikulum di dalam Latsar CPNS ini itu menghantarkan ya adik-adik semuanya dengan memahami eh, core value berakhlak ini, harapannya nanti pada saat adik-adik itu dihabituasi ya, dihabituasi itu di masa berapa lama atau di sana itu 1 bulan ya, masa 1 bulan habituasi ya. Nah, adik-adik pada saat di agenda 4 nanti bisa ya memasukkan nilai-nilai berakhlak ini dalam apa? Dalam rancangan aktualisasi melalui proses coaching dengan coachnya masing-masing gitu. Bagaimana caranya? Nah, di dalam penugasan-penugasan yang kita berikan ini nanti ya adik-adik akan mengerjakan salah satunya membuat matriks ya, membuat matriks kegiatan dikaitkan dengan berakhlak ya adik-adik ya, yang mana itu nanti setelah menjadi sebuah dokumen rancangan aktualisasi di agenda 4 ada proses coaching, itu nanti kita akan implementasikan gitu ya. Jadi adik-adik sekarang itu masih dalam tataran pengetahuan terlebih dahulu. Nah, nanti di agenda 4 adik-adik sudah mulai memasukkan nilai-nilai itu ke dalam kegiatan-kegiatan kita dalam rangka memecahkan solusi ya. Memecahkan solusi atau memberikan solusi terhadap isu yang terjadi atau isu yang sudah terpilih di Satker kita gitu ya. Nah, kegiatan-kegiatan itu nanti terkait dengan nilai-nilai yang mana? Dari berakhlak itu. Nanti kita akan coba lihatkan ya matriksnya, nanti saya jelaskan adik-adik ya. Tuh. Jadi untuk agenda 2 ini keterkaitan dengan agenda 4 nanti dalam rangka adik-adik menginternalisasi ya menyusun rancangan aktualisasi dengan memasukkan nilai-nilai berakhlak. Nah, setelah itu saya akan menjelaskan penugasannya ya. Untuk hari pertama ya, hari ini berarti ya di 2 JP ini sinkronus. Penugasan adik-adik nanti ada individu dan juga ada kelompok. Totalnya berapa? Seluruhnya adalah 5 JP ya, seluruhnya 5 JP. Terbagi menjadi tugas individu dan juga tugas kelompok. Ini ada yang bocor siapa nih? Ya, ada tugas individu dan juga tugas kelompok. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan tugas individu ya. Tugas individu yang pertama untuk diupload di hari ini maksimal nanti jam 23.59 adalah membuat learning journal ya. Membuat learning journal dalam bentuk rekaman suara, apa namanya, filenya bisa MP3, adik-adik berisi cerita tentang apa. Jadi mulai dari adik-adik mengikuti MOOC kemarin ya, self learning ya, pembelajaran secara mandiri di melalui MOOC itu diceritakan. Jadi kami belajar MOOC melalui apa? ASN berbicara atau apa itu? Ininya ya dari LAN ya. Kami mengikuti agenda 2 dengan materi 1, 2, 3. Itu adik-adik ceritakan. Saya mudah apa namanya mengikuti pembelajaran melalui MOOC ini, mudah diakses dan sebagainya. Atau mungkin sebaliknya,
mengalami kesulitan di dalam mengakses pembelajaran di MOOC karena terkendala apa misalkan terkendala jaringan WiFi-nya gitu ya karena adik-adik rumahnya mungkin di pelosok. Ada nggak yang dari pelosok? Oh, enggak ya. Semuanya udah di kota ya. Jadi seperti itu boleh diceritakan karena memang itu yang terjadi ya pengalaman belajarnya. Kemudian disambung juga dengan pengalaman belajar yang hari ini ya. Hari ini itu bisa dimulai dari tadi pagi ya. Adik-adik tadi sudah mengikuti kelas besar. Setelah itu dibagi-bagi menjadi beberapa kelompok. Setelah itu adik-adik mengikuti pembelajaran materi apa tadi itu dari penceramah ya atau narasumber itu diceritakan. Itu adalah pengalaman belajar kita sampai dengan saat ini ketika belajar dengan saya ya adik-adik memperoleh apa saja dalam pembelajaran kita, termasuk cerita, penugasan, baik sinkronus, asinkronus, terus silakan diceritakan. Kemudian ada juga tugas secara kelompok ya. Tugas secara kelompok membuat video role model. Nah, ini saya jelaskan. Jadi, adik-adik nanti kan dibagi dua kelompok nih dalam satu kelas, berarti 5 orang, 5 orang. Nah, 5 orang ini silakan adik-adik nanti membuat satu video tentang profil seorang tokoh ya, role model gitu ya. Nah, 5 orang di anggota kelompok ini tentu nanti akan punya pemikiran sendiri-sendiri ya. Tetapi itu nanti silakan didiskusikan di dalam kelompoknya. Kira-kira kita ingin mengangkat tokoh siapa ya yang ingin kita jadikan role model. Bu, kalau ini misalkan kita pakai pahlawan atau tokohnya harus orang yang sekarang atau bagaimana gitu ya. Silahkan saja adik-adik, boleh ya. Kita tidak membatasi itu. Yang jelas di dalam pemilihan tokoh untuk role model tersebut, adik-adik nanti bisa menjelaskan apa namanya, bagaimana penerapan berakhlak itu yang sudah dilakukan ataupun dari tokoh yang kita pilih tersebut. Nah, nanti di akhir videonya, silakan adik-adik yang ber5 orang di dalam satu kelompok ini nanti memberikan ulasan ya. Ulasan, misalkan nanti gantian, Mas Hairul menjelaskan tentang apa namanya berorientasi pelayanannya, bahwa tokoh A, misalkan ya, dari sisi berorientasi pelayanannya telah menerapkan itu bisa terlihat dari apanya, misalkan gitu ya. Kemudian dilanjutkan, Mas Sofan juga menjelaskan hal yang sama. Dilihat dari tokoh A, dilihat dari akuntabelnya itu kelihatan dari bagaimana dia bla bla bla, misalkan seperti itu. Silahkan itu diulas oleh anggota kelompoknya. Bu, kami kan berjauhan, bagaimana? Bisa, bisa ya. Kita udah praktekkan soalnya. Maksudnya di kelas-kelas yang lain itu yang saya ngajar sebelumnya bisa seperti itu. Adik-adik sekarang kan udah canggih-canggih ya. Eh, Gen Z itu sudah lebih bagus ya untuk teknologi informasinya itu sat-set wet-wet gitu ya. Dan ini juga tidak hanya di teknologi informasi ya, dalam memberikan pelayanan apapun itu adik-adik harus faster, better gitu ya, lebih baik, lebih cepat gitu ya, lebih bagus yang jelas gitu. Oke, ini adalah untuk penugasan secara kelompok ya. Sampai di sini ada yang ingin didiskusikan dulu sebelum saya jelaskan ke penugasan di hari Senin ya, asinkronus. Cukup jelas? Ada yang ditanyakan, adik-adik didiskusikan. Ibu izin bertanya, ini kalau untuk yang videonya berarti ini nantinya itu dari kelompok itu masing-masing 5 menit nggak digabung jadi satu. Oh, tidak. Jadi, oh, betul. Jadi gini, nanti kan dibagi dua kelompok. Kelompok, ini kan kelompok berapa? Kelompok 3 ya. Kelompok Nggih, 3A misalkan, anggotanya lima nggih, orang. Nah, lima nggih, orang itu nanti memiliki satu video role model. Ya, nggih, tokohnya siapa yang diangkat. Kemudian kelompok 2 sendiri. nggih. Nah, jadi
silahkan nanti di-uploadnya berarti ada dua file, dua link ya, dua URL ya yang di-upload gitu ya. Nah, silakan link itu nanti ditempel ke format Word atau PDF. Nah, itu nanti yang akan di-upload gitu. Itu ya, Mas ya. Oke, siap Ibu. Karena nanti di Kolabjar, jadi adik-adik itu walaupun adik-adik sudah upload di BLC ini, nanti ketika Kolabjarnya sudah baik-baik saja, itu tetap memiliki kewajiban untuk upload ulang ke Kolabjar ya. Karena Oh, saya nanti akan memberikan penilaiannya melalui LMS di Kolabjar. Kenapa demikian? Untuk kepentingan dan keperluan akreditasi, penjaminan mutu dan sebagainya, ya, untuk Latsar CPNS ini yang kita pakai adalah Kolabjar. Jadi BLC ini sifatnya temporary ya, adik-adik ya, sementara sambil menunggu adik-adik bisa akses ke Kolabjar. Memang 2 kali kerja, jadi ya mohon permaklumannya ya, karena memang kondisi di luar ini ya, artinya dengan segala keterbatasan, kita juga tidak menginginkan seperti ini ya, tapi qadarullah ya adik-adik ya, dari lembaga administrasi negara juga mungkin responnya kurang cepat. Yes, dari inilah pengalaman untuk kita semuanya supaya ke depan bisa lebih baik lagi. Baik, sudah tidak ada lagi. Saya lanjutkan ke penugasan yang di hari Senin ya. Untuk penugasan di hari Senin, ini sebetulnya sudah saya upload belum ya? Oh, belum saya upload materinya ya. Nanti saya upload nggak apa-apa. Tapi penugasannya sudah saya tempelkan di LK-LK ya, di assignment ya, adik-adik ya. Penugasannya udah bisa dilihat di sana. Sama seperti yang sebelumnya, jadi di hari kedua, agenda 2, kita punya 10 JP. Nah, adik-adik ya, 10 JP akan kita bagi dua, satu tugas kelompok, satu tugas individu. Tugas individunya apa, Bu? Sama, learning journal ya. Berarti learning journalnya sudah mulai apa di agenda di hari asinkronus besok ya. Asinkronus itu adik-adik mendapat pembelajaran apa pada saat asinkronus besok itu? Silakan diceritakan ya. Itu. Kemudian tugas kelompoknya. Nah, tugas kelompok ini silakan adik-adik nanti melakukan benchmarking ya. Benchmarking nilai-nilai berakhlak. Ya. Rule-nya bagaimana? Ya, benchmarking itu karena kita nggak ada duitnya, maka kita lakukan secara online ya. Benchmarking masing-masing ya, gitu ya. Itu boleh di apa namanya instansi baik itu pemerintah pusat maupun daerah ataupun di perusahaan baik itu BUMN maupun swasta. Boleh adik-adik pilih ya. Jadi ini dilakukan secara online melalui searching di internet, telepon, video call, dan sebagainya. Gimana Bu kita bisa video call atau telepon? Kalau kita punya relasi, punya kenalan, atau orang tua kita ada di salah satu perusahaan swasta, BUMN, ya udah benchmarking aja sama orang tuanya sendiri ya. Kan punya data itu ya. Nanti sambil yang lainnya adik-adik cari data tambahannya ya untuk apa namanya profil logusnya seperti itu. Nah, Bu, apakah dari 5 anggota kelompok masing-masing mencari gitu? Boleh sih mencari, tapi sebaiknya silakan diskusi dulu dengan kelompoknya, disepakati mau ambil apa namanya lokusnya itu di instansi pemerintah atau di swasta atau BUMN. Nanti kalau sudah dapat, misalkan kalau kita pakai mungkin BUMN, kita pakai mana ya BUMN ya? Oh, KAI misalkan atau apa gitu. Nah, jadi sepakati atau kita di instansi pemerintah saja atau kita di Kemenak saja, misalkan seperti itu ya. Monggo silahkan ya. Boleh. Nah, setelah itu apa namanya? Setelah dapat ya lokusnya, berikutnya adik-adik kemudian menentukan terkait dengan level dari objek benchmark ini ya. Kira-kira enak kita secara individu saja yang kita ambil seperti yang di role model tadi ataupun levelnya organisasi ya.
Boleh-boleh saja adik-adik ya. Dalam rangka apa kita mengadakan benchmarking ini? Setidaknya nanti adik-adik ketika kita sudah benchmark bisa best practice ya, mengambil praktek-praktek yang baik ya dari lokus benchmark kita. Dari sana kita akan mendapatkan kira-kira inovasi pelayanan publik apa yang sudah dilakukan di lokus benchmarking tersebut, gitu ya. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari, yang akan kita adopsi, bahkan mungkin kita adaptasi untuk apa? Untuk membuat rancangan aktualisasi adik-adik ya. Jadi misalkan di tempat lain, oh di sana sudah ada inovasi terkait dengan pembuatan aplikasi untuk ya apa misalkan meningkatkan disiplin atau aplikasi untuk penghitungan cuti pegawai, misalkan seperti itu ya. Nah, kayaknya itu aplikasi yang itu atau inovasi itu bisa nih kayaknya dipakai di tempat saya. Di tempat saya belum ada yang seperti itu, misalkan ya adik-adik ya. Silakan adik-adik nanti dari hasil benchmark itu diambil apa namanya kita best practice ya mengambil praktek yang baik itu kita adopsi, kita bawa ke satker kita. Karena di satker kita belum melaksanakan atau belum memiliki menerapkan aplikasi tersebut. Boleh-boleh saja diadopsi, diadaptasi, disesuaikan dengan lingkungan kerja di satker kita. Nah, intinya seperti itu ya. Nah, nanti laporan benchmark itu eh, silahkan isinya bisa berupa penjelasan tentang profil lokus atau objeknya dan bagaimana nilai-nilai berakhlak diterapkan di dalam inovasi pelayanan yang sudah dilakukan di tempat atau di lokus benchmark tersebut. Seperti itu ya. Nah, ini nanti dibuat dalam bentuk tulisan ya, adik-adik ya. Dalam bentuk tulisan paling banyak 3 halaman, kertas A4, hurufnya Arial ya, ukuran 11 sudah gede itu, kemudian spasi 1,5. Nah, untuk filenya PDF. Ini yang tugas kelompok. Maka adik-adik nanti akan bertemu dengan kelompoknya lagi ya, mendiskusikan ini ya. Seperti halnya tadi yang tugas kelompok pertama membuat video role model. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Monggo silakan. Atau cukup jelas? Nah, ini yang tugas ini adik-adik udah ngelirik belum? Udah ngintip belum di BLC? Tadi belum kelihatan Belum, Bu. soalnya. Belum ada. Belum, Bu. Tuh, kok belum ada toh? Jadi adik-adik kalau di BLC, adik-adik buka di situ kan hari ke-1, tanggal Jumat, tanggal berapa sekarang, Mas, Mbak? 11. Tanggal 11. 11. Di situ kan saya buat 2 itu. Upload tugas individu. Upload tugas kelompok. Nah, kalau adik-adik klik di uploadnya itu, nanti di situ ada tugasnya dalam format Word. Nah, itu silakan di-download. Gitu. Jadi penugasannya itu sudah ada di dalam apa namanya rumah yang filenya itu. Sudah ada yang coba membuka atau belum? Sudah, Ibu. Nanti dilihat ya Sa- adik-adik ya. Saya sudah cuma ada sampai tanggal 8, Bu. Enggak, Mas, di Sampai, paling bawah ada. oh iya, saya belum naikkan ke atas karena saya pikir adik-adik nanti akan melihat itu di bawah ya. Iya, letaknya di bawah. Ya, di bawah. Kemarin saya menambahkan topiknya itu di bawah dan tidak saya bawa ke atas. Nah, Mbak Umaya sudah menemukan tugasnya ya di dalam upload itu ya. Iya, sudah ada, Ibu. Cuma Ya. ini, Bu, yang Mhm. benchmarking itu sama. Jadi kelompok 3 dibagi menjadi 2 kelompok lagi kayak Betul, gitu. betul. Makanya nanti anggotanya tetap saja ya Mbak ya, seperti yang tugas video tadi ya, jangan berubah ya. Oke, iya, Bu. Mm-mm. Supaya nanti saya membuat di kolab jarnya juga tetap 5 orang itu. Misalkan kelompok tiga, 3A ya berarti ya anggotanya misalkan Mas Sofan, Mbak Umaya,
terus Mas Johan misalkan dan siapa lagi gitu. Nah, nanti di tugas yang benchmarking ini juga tetap itu ya anggotanya ya. Oke. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan adik-adik? Kita lanjut ya. Jadi sudah kita bungkus ya untuk yang hari Senin. Sekarang yang hari ketiga, hari Selasa. Ini kita masih juga ada asinkronus, jadi belum ketemu di via Zoom. 10 JP juga ada dua penugasan, individu dan juga kelompok. Nah, untuk tugas individu ini nanti adik-adik membuat matriks berakhlak ya. Nah, saya jelaskan, jika adik-adik di agenda satu kemarin itu sudah sempat berkomunikasi dengan baik dengan atasannya, dengan mentornya, kemudian menggali data di satker adik-adik masing-masing, dan sudah bisa menetapkan satu core isunya dan tidak akan berubah lagi, maka adik-adik sudah bisa mulai mengerjakan ini ya, matriks berakhlak ini. Nah, ini bukan berarti yang belum menemukan core issue tidak bisa mengerjakan ini ya, silakan saja. Tetapi kalau adik-adik itu sudah menemukan satu core issue, itu akan membantu adik-adik untuk tetap konsisten ya. Artinya tugas ini nanti juga isu yang itu juga sama, sampai tugas yang berikutnya sehingga kita cepat selesai ya nanti kalau pas saat di agenda 4 untuk menyusun rancangan aktualisasi. Karena apa? Sudah tidak berubah-ubah lagi. Ya tetap Bu, saya tetap Bu isunya itu saja. Itu sudah disepakati, sudah mendapat dukungan dari atasan langsung, dari mentor gitu. Itu alhamdulillah ya. Jadi kita fokus mikirnya ya. Tetap satu isu tersebut gitu adik-adik ya. Nah, ini sebetulnya matriksnya itu nanti belum lengkap ya, belum lengkap artinya belum ada outputnya setiap kegiatan. Matriks ini itu hanya kaitannya setiap kegiatan-kegiatan yang adik-adik angkat untuk memecahkan core isu itu nanti dikaitkan dengan berakhlak. Nanti saya tunjukkan di formnya ya, biar bisa kita diskusikan. Nah, tugas kelompoknya membuat media infografis. Seperti tugas kelompok yang pertama dan kedua tadi, yang ketiga ini anggotanya tetap. Jadi kelompok 3A dan kelompok 3B. Mengapa infografis? Infografis itu salah satu media yang menurut saya dia efektif ya untuk menyampaikan sebuah informasi. Karena apa? Di dalam infografis itu sudah ada penjelasan dalam bentuk teks. Nah, selain itu juga dengan ditunjang adanya gambar-gambar, sehingga orang akan lebih mudah mengerti apa sih yang diinginkan dari media infografis ini terkait informasi layanan apa yang disampaikan, gitu ya. Jadi ada dalam bentuk teks dan juga ditunjang dengan adanya gambar-gambar. Cukup satu lembar saja. Misalkan Mas Sofan ingin, kelompoknya Mas Sofan nanti ingin menyampaikan terkait apa? Pelayanan apa di satker kita yang itu cenderung mungkin relatif baru ya, yang mana masyarakat umum belum terlalu banyak mengetahui. Atau informasi tentang pendaftaran haji misalkan ya kalau yang di Kemenak atau apa di bagian haji itu misalkan ya eh, disampaikan kembali. Nah, masyarakat itu perlu yang seperti itu ya, dalam bentuk infografis yang simpel, singkat, tetapi mencakup seluruh persyaratan pendaftaran haji itu. Oh, ternyata harus mengupload berkas ini melalui online, begini, begini dan sebagainya. Oke, ini untuk tugas yang di hari ketiga. Kita lanjut ke hari keempat. Hari keempat ngapain adik-adik? Hari keempat kita ketemu secara sinkronus melalui Zoom. 9 CP itu sudah seharian dari pagi sampai sore ya. Ini di kelas besar ya. Apa saja yang akan kita lakukan pada saat sinkronus nanti? Kurang lebih ini ya. Ini insya Allah bisa fleksibel ya nanti menyesuaikan dari kondisi di kelas kita. Kita lanjutkan. Ini masih lanjutan dari yang sinkronus 9 CP. Sekarang kita ke hari terakhir, hari kelima.
di hari kelima ini kita masih ada sinkronus 3JP ya adik-adik ya. Di sini nanti isinya kita penguatan untuk agenda 2. Closing agenda 2 kita di sini. Namun masih ada kita memiliki apa namanya asin ya. Asinkronus sebanyak berapa JP ini? 3 JP juga ya. Asinkronus 3 JP juga. Di sini nanti kita akan mengerjakan tugas individu. Ngapain Bu tugas individunya? Gampang ya. Sama, membuat learning journal. Tetapi yang ini dalam bentuk tulisan. Ya, silahkan nanti adik-adik lihat penugasannya itu di BLC. Nah, sampai di sini kira-kira ada yang ingin ditanyakan adik-adik? Kayaknya cukup jelas ya penugasannya ya. Saya akan share yang tugas kelompok hari ketiga. Oh, tugas kelompok hari 3, sorry salah ya. Tugas individu hari ketiga. Tugas individu hari ketiga. Ini saya share biar adik-adik lihat ya. Kurang lebihnya seperti ini nanti. Nah, ini tugas individu hari ketiga yang saya sampaikan terkait dengan matriks tadi. Ini adik-adik ya. Nah, silakan nanti diisi nama, jabatan, tempat tugasnya di mana, angkatan berapa, terus kelompok berapa. Nah, saya sampaikan sekali lagi. Halo semuanya. Halo Ibu. Halo Bu. Halo, Bu. Halo, halo, hai. Halo. Hai, 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 halo. hai, halo. Hai, hai, halo. Halo. Halo, 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 hai. Hai, hai. hai, halo, 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 Bu. Jadi kalau hai jawabnya halo. Kalau halo jawabnya hai gitu ya. Hai. Nah, di dalam menentukan isu ya adik-adik ya. Jika adik-adik kemarin di agenda 1 sudah diajarkan. Bu, saya banyak sekali memiliki isu atau permasalahan di satker saya. Walaupun saya mungkin baru beberapa hari bekerja ya. Kalau suruh ngumpulin masalah pinter banget ya. Gitu ya. Nah, saya sampaikan ketika adik-adik mengidentifikasi isu, karena keterbatasan dari informasi yang mungkin adik-adik peroleh, maka isu itu tidak harus sesuai dengan tusi adik-adik. Tetapi harapan kami sebagai fasilitator tetap ya, bahwa tusi itu kalau bisa berkaitan, isu berkaitan dengan tusi adik-adik supaya nanti bisa dirasakan kebermanfaatannya pada saat kita sudah melaksanakan pekerjaan kita sesuai dengan tusi kita. Nah, terus gimana Bu solusinya? Maka silakan adik-adik mencari solusi isu itu, mengidentifikasi isu secara umum apa yang terjadi di satker tempat adik-adik bertugas. Nah, saged dipahami nggih sampai di sini ya. Nah, isu-isu tersebut kemudian karena berbanyak atau lebih jumlahnya dari satu, kan tidak mungkin ya Mas Sofan akan menyelesaikan 10 isu dan akan diaktualisasikan dalam waktu 1 bulan. Mumet kamu Mas. Ya, maka isu ini kita akan filter. Kita analisis, kita pilih, kita filter menggunakan 2 alat tapisan adik-adik ya. Yang pertama memakai APKL, yang kedua memakai USG. USG. Nah, Bu, saya punya 5 atau punya 6. Oke, pilihlah dari itu mana yang paling apa namanya aktual, yang paling layak, yang paling kekalayakannya di mana, ya, yang paling problematik dan penting perlu untuk segera diselesaikan misalkan. Oh ya Bu, ketemu 3. Setelah itu adik-adik analisis kembali menggunakan pisau analisis USG. Bu, sudah ketemu Bu 1 isu. Nah, maka 1 isu ini Mas Sofan berusaha untuk mencari solusinya. Nah, dalam mencari solusi, tentu Mas Sofan tidak akan kemudian tiba-tiba langsung, Bu, isu isu saya adalah kurangnya apa misalkan disiplin pegawai di bla 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 misalkan gitu ya. Nah, maka Mas Sofan langsung
menyelesaikan isu ini dengan membuat satu inovasi gitu ya. Inovasinya misalkan apa ya? Terserah mungkin inovasinya apa. Tidak bisa seperti itu adik-adik ya, tetapi Mas Sofan harus menganalisis tersebut, menganalisis penyebab dari isu ini. Kenapa isu ini terjadi? Dicari dulu apanya tadi? Penyebab. Penyebabnya. Sebabnya. Betul. Nah, kalau kita sudah tahu penyebab, baru nanti kita akan bisa menentukan ya solusi dari permasalahan tersebut. Ya, cara gampangnya ya adik-adik ya, mungkin sudah pernah saya tanyakan ya. Misalkan Mas Sofan, ini mungkin kita akan berpikir dengan mudah ya. Mas Sofan itu pusing banget gitu ya. Mas Sofan pusing, Bu, saya hari ini pusing, Bu. Lah, kenapa kamu pusing gitu? Nggak tahu, mungkin masuk angin atau kenapa gitu. Kemudian, siapa lagi ya? Mbak Umaya. Bu, saya juga sama, Bu. Saya juga pusing, Bu. Lah, kenapa juga Mbak Umaya pusing gitu ya? Ya, Bu, karena ini saya tadi pagi itu berantem sama teman saya, misalkan gitu ya. Kepala saya pusing sekarang, gitu. Misal ya. Kemudian yang berikutnya Mbak Mardiana. Mbak Mardiana, Bu, sama Bu. Ini Mbak Mardiana kenapa kok pusing? Ya ini tanggal tua Bu, kantong kering. Jadi saya pusing sekali kepalanya misal ya. Nah maka nanti antara Mas Sofan, Mbak Mardiana sama Mbak Umaya pasti jawabannya akan beda-beda kan? Ya solusinya beda. Mas Sofan, Mas kamu sini Mas, kamu biasanya minum apa? Mixagrip atau Bodrek atau paracetamol gitu. Berikan itu. Selesai masalahnya Mas Sofan. Nah, kalau Mbak Mardiana dikasih Bodrek atau dikasih paracetamol, kira-kira selesai nggak masalahnya Mbak Diana? Nggak Enggak, selesai. Bu. Mbak Diana, Masih kering. iya masih kering. Mbak Diana itu harus dikasih yang merah-merah kertas itu baru nanti bisa senyum gitu ya. Mbak Umaya juga demikian. Mbak Umaya perlu mediasi nih ya. Nah, perlu komunikasi supaya tidak ada berantem lagi gitu. Nah, masing-masing punya treatment yang berbeda walaupun sama pusingnya. Nah, bisa dipahami ya adik-adik? Maka ketika Bisa. nanti Mas Sofan punya isu kurangnya disiplin pegawai atau belum optimalnya apa namanya pelayanan di bla 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 misalkan, cari dulu sebabnya ya. Supaya apa? Adik-adik nanti bisa memberikan solusi yang tepat ya terhadap permasalahan atau problem yang terjadi. Demikian, G. Nah, ketika nanti adik-adik sudah memiliki apa namanya solusi dari permasalahan, solusi tersebut nanti tentu akan kita jabarkan ke dalam beberapa kegiatan. Seperti ini ya, misalkan ini contoh isunya belum optimalnya pelaksanaan PTSP online di bla bla bla. Nah, belum optimalnya PTSP ini dilakukan atau diberikan solusi isu dengan beberapa kegiatan ini. Ini baru tahapan kegiatannya ya, adik-adik ya, kegiatan tahapannya. Nah, nanti tugas adik-adik adalah ini, mencari pemaknaan keterkaitan nilai-nilai berakhlak. Jadi kegiatan misalkan konsultasi dengan mentor. Ini kegiatan itu mengandung nilai berakhlak yang mana? Berorientasi pelayanan. Karena apa? Nah, pelayanan membuat perencanaan bla 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 gitu ya. Jadi adik-adik itu kalau misalkan menyebutkan bahwa ini terkait dengan berorientasi pelayanan, apa keterkaitannya di bagian mananya bisa menjelaskan. Itu ya. Di akuntabel Bu, ini juga terkait dengan akuntabel loh Bu gitu. Di mana kaitannya dengan akuntabel? Kita bertanggung jawab Bu untuk merencanakan kegiatan ini ya. Karena kalau tidak kita rencanakan kegiatan solusi untuk solusi isu ini nggak akan selesai isunya, nggak akan terpecahkan. Gitu. Itu salah satu bentuk akuntabilitas kita Bu. Gitu. Boleh silakan. Terus harmonis misalkan. Ada kaitannya nggak harmonis? Kayaknya kalau ini belum ada di Bu kaitannya dengan harmonis. Boleh. Jadi adik-adik bisa menerjemahkan sendiri ya. Kira-kira nilai berakhlaknya yang bagian mana yang terkait dengan kegiatan kita. Demikian juga nanti yang kegiatan yang kedua. Tahapannya apa? Keterkaitannya apa? Sampai di sini kira-kira bisa dipahami adik-adik semuanya?
Bisa ya. Bisa, Nah, Bu. Bisa. oke, oke. Matriks ini itu nanti akan menjadi cikal bakal ya ketika adik-adik, makanya saya sampaikan, ketika adik-adik sudah nemu isu atau core isu yang memang itu nanti akan dipakai di rancangan dan tetap dan konsisten, adik-adik sudah tidak kerja banyak-banyak ya, artinya kita sudah mulai mengerjakan apa yang menjadi isu kita. Karena ini nanti adalah menjadi bagian dari matriks di rancangan aktualisasi secara utuh. Nanti tinggal menambahkan output, tinggal menambahkan keterkaitan dengan visi misi organisasi, begitu ya. Tinggal nambahin. Baik, adik-adik, jika ini sudah jelas, jadi nanti kurang lebihnya seperti ini ya. Silakan mengerjakan sesuai dengan instruksi-instruksi yang sudah diberikan ini. Boleh kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Nah, jadi di hari terakhir nanti adik-adik mengerjakan satu penugasan secara individu membuat learning journal, tapi dalam bentuk tulisan. Selain tugas individu, adik-adik juga mengikuti kegiatan sinkronus ya. Secara apa namanya 3JP ya. Sinkronus 3JP untuk penguatan kita di agenda 2. Untuk pengayaan agenda 2, ya, insya Allah nanti kita akan kupas pada saat sinkronus yang 9JP ya adik-adik ya. Karena itu panjang waktu kita ya. Kita bisa diskusi banyak, bisa presentasi, tugas sebelumnya membuat video tersebut, kemudian mempresentasikan learning journal adik-adik, walaupun nggak harus semua ya, nanti mungkin bisa perwakilan berapa orang, seperti itu ya, untuk bisa mempresentasikan apa namanya penugasan yang sudah dikerjakan ya. Karena kita masih pertemuan hari Rabu, jadi adik-adik itu learning journal mungkin udah dapat 3 ya, udah dapat 3, terus tugas kelompoknya juga sudah ada berapa tugas kelompok. Nanti kita akan coba diskusikan satu persatu. Kira-kira apa namanya hasil dari penugasan adik-adik tersebut. Karena agenda 2 ini, nah saya ingin menjembatani adik-adik semuanya, memfasilitasi adik-adik semuanya untuk bisa lebih memahami bagaimana agenda 2 berakhlak ini itu bisa kita masukkan ya, internalisasikan ke dalam beberapa kegiatan yang akan kita jadikan sebagai pemecah dari core issue ya. Seperti itu. Sehingga nanti adik-adik ketika masa habituasi, ya selama 1 bulan itu, kita sudah tinggal melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kita rancang di dalam RA, ya, di dalam rancangan aktualisasi. Oh, kita konsultasi dengan mentor. Nah, itu kita lakukan ya pada saat habituasi. Oh, kita menyusun rencana pembuatan aplikasi itu kita lakukan juga. Oh, kita apa namanya membentuk tim efektif ya untuk melakukan inovasi kita. Itu kita lakukan di habituasi. Harapannya walaupun adik-adik sudah lulus Latsar CPNS ini berakhlak tadi ya, nilai-nilai yang baik tadi dari mulai berorientasi pelayanan, akuntabel dan sebagainya, tetap kita sudah terbiasa melakukan sehingga menjadi habits ya, menjadi kebiasaan kita sebagai seorang ASN. Baik, adik-adik semuanya. Kira-kira sudah jelas ya penjelasan terkait dengan penugasan ya, baik individu maupun kelompok. Nggih, Bu. Ampun ya. Baik, mudah-mudahan penjelasan saya di apa namanya siang hari ini bisa mengantarkan adik-adik semuanya untuk bisa mengerjakan tugas dengan baik sesuai waktu yang sudah ditentukan, karena itu adalah menjadi bagian akuntabilitas adik-adik semuanya ya untuk apa namanya pemenuhan dari dokumen-dokumen penugasan tersebut yang menjadi bagian di dalam penilaian rangkaian kegiatan di Laskar CPNS ini. Jadi kalau pada saat overview sudah dijelaskan bahwa kelulusan adik-adik pada Laskar CPNS ini salah satunya adalah pada
evaluasi seperti ini ya untuk penugasan baik secara individu dan itu hanya sekian persennya karena nanti yang sekian persen atau 50% lagi itu adalah pada aktualisasi adik-adik baik itu di rancangan aktualisasi maupun laporan aktualisasi yang bobotnya 20-30 total 50% dari seluruh penilaian di Latsar CPNS ini termasuk ada PKTBT ya penilaian kompetensi teknis bidang tugas dari Satker adik-adik masing-masing. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan. Jika tidak ada pertanyaan lagi atau diskusi lagi, adik-adik boleh ya kalau misalkan tidak jelas nanti japri ya insya Allah nanti walaupun tidak pas respon gitu ya, insya Allah akan kita tanggapi ya. Terima kasih Oke, Bu. atas Siap. perhatiannya. Jangan lupa nanti Mas Sofan untuk kelompoknya ya. Silakan kalau mau dirubah, tetap yang di agenda satu juga nggak masalah. Monggo suara terbanyak nanti di kelompok ini Oke. bagaimana ya. Oke. Baik, terima kasih perhatiannya sekali lagi. Kita akhiri pembelajaran kita di siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Semangat Bu. pagi. Pagi, 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 pagi. pagi, pagi, Luar Luar biasa. luar biasa. Ya, Baik. luar biasa ya. Semangat semuanya ya, Mas Ari, Mas Hairul, kemudian Mbak Diana, terus siapa lagi nih yang belum kesebut nih? Mas Sofan ketua kelas, kemudian Mbak Umaya, Mbak Linda, Mas Johan, sehat-sehat ya. Siap, Ibu. Oke, siapa lagi nih? Mas Najib. Kamu nggak ngantuk toh, Mas? Dari tadi nggak keluar suaramu. Ya. Saya memang pendiam kok, Bu. Oh ya, kalau tidur mendiam. Hmm. Ya, kemudian Mas siapa ini? Mas Mas Ma'ruf. sudah ya. Mas Ma'ruf ada. Oh ya, Ada. Mas Ma'ruf ya. Oke adik-adik, semoga sehat selalu semuanya dan tetap semangat ya. Sampai ketemu lagi di Sinkronus. Oke, Saya makasih, Bu. kembalikan kepada panitia. Siapa yang handle? Baik, terima kasih Mbak Nikmah. Adik-adik angkatan 2 kelompok 3 bisa meninggalkan ruang Zoom. Mbak Nikmah masih di sini ya, nanti Oh, baik. Oke. untuk yang kelompok 4. 4